Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 5 April 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ada sukacita yang boleh kami nikmati, ya Allah. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami bersyukur untuk menikmati kehidupan di hari ini, dan kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Kami pun rindu perjalanan hidup kami terus dituntun pada kebenaran. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, untuk dapat memahami dengan benar, sehingga kami pun sungguh-sungguh hidup menghidupi firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai ayat 15. Hadapkanlah bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Berhimpunlah segala bangsa bersama-sama, berkumpullah suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka terbukti benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian, kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah Dia. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan tidak ada ilah asing di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga untuk seterusnya akulah Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Demi kamu aku mau menyuruh orang ke Babel, dan menurunkan orang-orang Kasdim sebagai pelarian, semuanya ke dalam kapal-kapal diiringi jeritan mereka. Akulah Tuhan, yang maha kudus, Rajamu, yang menciptakan Israel. Amin. Tema renungan kita ialah Anihu, atau aku tetap Dia. Dalam bahasa Toraja dikatakan, aku bangsia mote. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada penggalan syair sebuah lagu berbunyi, aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Syair ini hendak mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berubah, masih sama seperti yang dulu mencintainya. Kenyataannya manusia dapat berubah karena berbagai alasan, termasuk perasaannya. Pribadi yang tidak pernah berubah adalah Allah. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 10, ungkapan aku tetap Dia, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan Anihu, dalam bahasa Yunani ego eimi, mengemukakan nama diri Allah. Penyataan nama Allah ini dimaksudkan untuk meneguhkan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah di alam semesta. Tidak akan ada Allah lain sebelum dan sesudahnya. Allah adalah Allah dari kekal sampai kekal.
Itulah sebabnya Tuhan itu kekal dan tidak berubah. Hal itu kontras dengan ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Jika Allah adalah satu-satunya dan tetap, maka bangsa Israel harusnya tetap taat dan tidak berubah. Itulah pesan Yesaya kepada bangsa Israel sebagai saksi Tuhan. Saudara-saudara, penyebutan nama pribadi Allah juga menjadi pengingat bagi umatnya bahwa Dialah Allah yang menyelamatkan umatnya. Dia tidak hanya sekadar penyelamat di masa lalu, tetapi juga kini dan seterusnya. Jelas dituliskan pada ayat 13 bahwa juga seterusnya, aku tetap Dia, kata Tuhan, dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Aku melakukannya, dan siapakah yang dapat mencegahnya? Tidak ada yang dapat mengubah ketetapan Allah. Ketika Allah bertindak, tidak ada apapun di alam semesta ini yang dapat menghentikannya. Allah inilah yang memanggil kita untuk menjadi saksi hidupnya. Menjadi saksi Tuhan artinya hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya. Kita bisa menjadi saksinya hanya jika kita memiliki pengalaman pribadi dengannya, bukan sekadar pengetahuan tentang Dia. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah sumber kehidupan dan berkat. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami. Dan kami mohon kiranya kami pun senantiasa menjadi saksi Tuhan. Kami hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, dimanapun Tuhan mengutus kami. Diberkatilah kami semua, dituntun dan ditopanglah kami menjalani kehidupan ini dengan segala aktivitas dan apa yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kiranya kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Topanglah kiranya anak-anak kami agar mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan. Mereka juga menjadi anak-anak muda yang sukses berhasil di dalam Tuhan. Kami mohon orang tua kami senantiasa dijaga, dilindungi di masa tua mereka. Mereka berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Yang sakit dipulihkanlah, yang berduka dihiburkanlah, yang berbeban berat diberikan kekuatan, ditopang menghadapi segala perkara. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kehadiran kami sebagai gereja Tuhan sungguh-sungguh mewujudkan panggilan, bersekutu, bersaksi dan melayani. Kehadiran kami pun diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan saja. Kami mohon kiranya setiap harapan-harapan kami, perjuangan kami, Tuhanlah yang memberkatinya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya kami pun setia hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bangsa kami terus ditopang. Para pemimpin-pemimpin kami dimampukan untuk mengemban amanah, mengerjakan tanggung jawab dengan baik. Dan kami percaya dimanapun kehadiran kami menikmati damai sejahtera Allah. Lindungi kami Tuhan di sepanjang hari ini. Topang kami untuk hidup pada kebenaran. Sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, keberhasilan dalam kehidupan ini, untuk juga selalu bersyukur dalam segala hal. Kami mohon Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.